Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat sore dan selamat beribadah. Kiranya kasih dan sukacita bisa kita peroleh di dalam ibadah melalui aplikasi Zoom pada sore hari ini. Sekalipun dalam masa pandemik, kita tetap bersyukur, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama, sekalipun melalui aplikasi. Untuk membuka ibadah hari ini, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat bait 1, 2, dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, rela musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat-Nya pada saat ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setia-Nya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang tetap setia, menuntun, memelihara, menyertai kehidupan kami, melewati waktu ke waktu dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Bahkan Engkau mengawal kami untuk tiba pada minggu yang baru ini. Dan di dalam rasa syukur kami datang menghadap hadirat Tuhan, seraya memohon berkat-berkat-Mu untuk tuntunan-Mu juga bagi kami, untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi kami ke depan. Kami bersyukur atas keluarga dan pekerjaan, serta interaksi yang Tuhan hadirkan bagi kami dengan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur bahwa satu minggu ini telah kami lalui, dan kami ingin juga Tuhan yang selalu menguji, menilai, dan melihat seluruh apa yang telah kami lakukan. Bila mana ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingatkan kami selalu, agar kami tetap
bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah ini ingin kami persembahkan pada Tuhan. Dan kami mohon tetap tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu dari seluruh rasa syukur yang kami nyatakan kepada Tuhan. Dan bahkan kami tidak dapat mengukur segala kebaikan-Mu. Bahkan tidak dapat juga membalasnya dengan apa yang dapat kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi pakailah kiranya ya Tuhan, hidup kami sungguh menjadi hidup yang selalu bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, marilah kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 295, bait pertama dan bait kedua. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Selanjutnya, dengarlah pembacaan Mazmur yang akan saya bacakan dari Mazmur 19 secara keseluruhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tetap tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu, juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Berikut ini adalah pembacaan kesimpulan hukum Taurat beserta maknanya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya, Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Sebaliknya, Ia menjanjikan anugerah dan segala berkat bagi semua orang yang memeliharanya. Sebab itu, kita harus kasih dan percaya akan Dia, dan dengan ikhlas gembira melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan kesimpulan dari hukum Taurat. Di dalamnya dinyatakan betapa Allah murka terhadap setiap orang yang melanggar hukum dan perintah-Nya. Tetapi Ia mengasihi sungguh orang-orang yang setia akan Dia. Marilah kita bercermin dari kesimpulan hukum Taurat ini untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan, bahkan keberdosaan kita, juga di hadapan sesama kita. Oleh karenanya dengan rendah hati marilah kita berdoa, mengaku segala dosa, kelemahan kita, dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang pengasih, kami bersyukur Tuhan, saat ini Engkau masih menyatakan firman-Mu bagi kami. Engkau masih sedia memperdengarkan hukum-hukum-Mu. Sungguh semua itu untuk memelihara kehidupan kami sebagai kehidupan yang Tuhan telah ciptakan, Tuhan telah tebus, dan Engkau ingin memelihara hidup kami seturut dengan firman-Mu. Hukum Taurat-Mu sesungguhnya menuntun kami kepada kehendak-Mu. Walaupun acap sekali ya Tuhan, kami sering melanggar hukum-hukum-Mu, kami sering dipimpin oleh kehendak dan keinginan kami sendiri, kami sering dipimpin oleh keinginan-keinginan kami, apa yang kami pandang baik, tetapi sesungguhnya banyak dan penuh dengan kesesatan-kesesatan. Ya Tuhan, Engkau mengancam akan menghukum orang-orang yang melanggar perintah-Mu. Dan memang pelanggaran kami upahnya adalah dosa dan maut. Tetapi Engkau juga memberitahukan betapa kasih-Nya Engkau terhadap setiap orang yang memelihara hukum-Mu, yang mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesamanya. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang menuntun kami kepada kehendak-Mu. Engkau kiranya memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan titah-titah-Mu, agar kami sungguh diperkenalkan kepada kehendak-Mu, agar kami sungguh dekat kepada Engkau, dan agar kami sungguh mendapatkan keselamatan. Sungguh kami ini ya Tuhan adalah anak-anak yang telah Engkau tebus di dalam curahan darah Kristus yang telah mati bagi kami. Dan kiranya Engkau tetap memeteraikan bagi kami penebusan Kristus, betapa berharganya kami, umat tebusan-Mu ini. Dan kiranya biarlah kami akan terus dituntun oleh Roh-Mu untuk memahami kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami untuk melalui jalan-jalan kehidupan kami, dalam kehidupan yang baru, memahami kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur karena Engkau memperkenankan kami boleh berdoa kepada Tuhan. Karena kami yakin sungguh Tuhan penuh kasih. Engkau tidak menginginkan kematian kami orang berdosa, tetapi kehidupan dari anak-anak-Mu yang sungguh kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah hidup kami dan seluruh pikiran kami kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hapuskanlah dosa pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, di dalam iman percayamu, yakinilah dengan sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
untuk menyambut berita anugerah. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41, bait pertama, kedua, dan keempat. Terbukalah surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan inilah yang menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab Yudas, pasal 1 ayat 20 hingga 21, demikian dikatakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Marilah kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat bait pertama dan ketiga. Ku perlukan juru selamat agar jangan kau sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Berikut ini kita akan mengikuti pembacaan Alkitab yang sudah disiapkan oleh dua orang jemaat. Pembacaan pertama oleh Ibu Saci dan pembacaan kedua oleh Ibu Betty. The first reading comes from Nehemiah chapter 8, verses 1 to 3.
5-6 and 8-10. All the people came together as one in the square before the water gate. They told Ezra, the teacher of the law, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water gate in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, the people all stood up. Ezra praised the Lord, the great God, and all people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. Then Nehemiah, the governor, Ezra, the priest and the teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep." For all people had been weeping as they were listening to the words of the law. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." And that is word of the Lord. Pembacaan kedua terambil dari Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda dan saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi,
ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Dengan sikap sempurna, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat di muka bumi ini, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing kita mengaku dan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari NKB nomor 203, bait pertama dan ketiga. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Kita tetap patut bersyukur pada Tuhan yang setia memelihara, menuntun kehidupan kita. Dan Dia jugalah yang saat ini
menumbuhkan kerinduan hati kita untuk boleh bersekutu dan rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang tetap diberkati dengan sukacita. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan yang tetap dapat menopang kita menjalani hari-hari yang penuh dengan banyak ketidakpastian ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini dalam minggu ketiga setelah minggu Epifani, tertulis di dalam Lukas pasal yang keempat dari ayat 14 hingga ayat 21. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita baca, Ibu, Bapak, dan Saudara. Berbahagialah kita semua yang masih Tuhan beri kesempatan mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan tentu kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam liturgi kita, di setiap liturgis membacakan atau mengantar untuk memulai ibadah, satu informasi yang masih disampaikan kepada kita adalah bahwa kita masih berada dalam masa COVID-19. Jadi sampai sekarang liturgi itu masih sedemikian dibuat di dalam satu kesadaran bahwa memang kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan bagaimanapun, setiap waktu, setiap saat, di mana pemberitaan firman Tuhan diberitakan kepada kita, konteks yang ingin kita dalami juga tidak bisa dilepaskan dari situasi yang masih menimpa kita dan dunia saat ini, khususnya COVID-19. Nah, ketika COVID-19, Ibu, Bapak, dan Saudara, dikenal sebagai pandemi, maka para pemerhati kemudian mencoba menarik garis peristiwa ini ke belakang. Bahwa pernah terjadi persoalan-persoalan yang hampir sama, atau katakanlah pernah terjadi misalnya apa yang disebut dengan Spanish flu, dan itu diperkirakan sekitar 100 tahun yang lalu, yang juga menelan banyak korban jiwa. Ada yang mengatakan itu masih semacam endemi, tetapi kemudian mengatakan ya itu sudah merupakan pandemi. Dan yang sekarang jelas disebut sebagai pandemi yang mewabah secara global.
Hanya saja Ibu Bapak dan Saudara, dalam konteks zaman yang berbeda, setiap kita, setiap orang merespon juga dengan cara yang berbeda. Berbeda ketika misalnya Spanish flu terjadi, bagaimana orang merespon. Berbeda dengan situasi yang sekarang ini juga. Terlebih ketika peristiwa seperti ini sangat-sangat mempengaruhi persoalan kita secara global, baik secara ekonomi, baik juga secara politik, dan menyangkut kesehatan dan nyawa banyak manusia. Yang tentu di dalamnya kemudian ada aturan-aturan yang mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan seturut dengan itu. Tidak persis sama misalnya di setiap negara, tetapi pastilah juga kena-mengena, berdampak satu sama lain. Sama seperti kita juga di Australia ini mengalami, merespon, dan pemerintah kita juga merespon dengan berbeda, tidak persis sama dengan negara lain. Tetapi ada satu hal yang juga sama dialami oleh banyak orang, aturan-aturan, restriction. Tidak mudah memang Ibu Bapak dan Saudara bagi setiap kita untuk memaknai setiap peristiwa. Tidak mudah. Walaupun mungkin apa yang dikatakan dengan pandemi ini terjadi tidak hanya sekali saja, sudah pernah terjadi sebelumnya, tetapi konteksnya berbeda dan kita merespon berbeda dan kita memaknai juga berbeda. Terlebih kita tidak sama memahami, sebagaimana tidak mudahnya bagi kita juga mengubah sikap dan perilaku walaupun kita mengalami masa-masa sulit sebagai akibatnya. Nah, saya secara pribadi sewaktu masih mempersiapkan catatan khotbah ini, terus terang ya masih tetap dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya seperti saat ini. Bagi saya pribadi selalu ingin mencoba merefleksikan satu sikap iman saya terhadap keadaan ini. Minimal di dalam hati saya ingin mengatakan apa sih sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan terhadap diri saya. Apa yang ingin Tuhan katakan terhadap keluarga, lingkungan saya, jemaat yang saya layani. Dan saya kira adalah baik juga bagi setiap kita untuk mengambil refleksi masing-masing. Bagaimana kita bergumul dengan keadaan sekarang, sehingga dengan itu kita juga diarahkan kepada satu sikap untuk kemudian melihat persoalan ini dari perspektif iman kita. Bagaimana Tuhan sedang merancang sesuatu dalam perjalanan kita masing-masing. Dan tentu hal seperti ini setidaknya juga untuk semakin menajamkan solidaritas kita terhadap orang lain yang juga mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, teks hari ini memberitakan pelayanan Tuhan Yesus setelah masa pencobaan yang dilaluinya di padang gurun. Satu catatan awal bagi kita, dan ini saya kira dipahami oleh setiap orang Kristen, orang beriman, bahwa Tuhan yang kita percayai itu pun tidak luput dari cobaan, tidak luput dari temptation, walaupun pada akhirnya dia memenangkan itu oleh kuasa ilahi yang ada padanya. Jadi teks hari ini memberitahukan pelayanan Yesus setelah Yesus melewati masa pencobaan di padang gurun itu. Lalu ia kembali ke Galilea, mengawali pelayanannya. Dia mengajar di sana, di beberapa sinagog, dan orang mulai mengenal Yesus. Lalu selanjutnya, Yesus mengunjungi Nazaret. Nazaret adalah kota kecil, tempat Yesus dibesarkan. Dan sebagaimana biasa pada hari Sabat atau hari Sabtu, ia juga memasuki sinagog. Ini catatan kedua bagi kita, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah lepas dari menghubungkan dirinya dengan Sang Ilahi, dengan Allah Bapa, dan terlebih di dalam masa-masa atau
hari Sabat seperti ini, dia selalu berada di sinagog atau di rumah atau di bait Allah. Dan ia pada saat teks ini yang kita bacakan tadi berada di sinagog di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Nah, ketika ia berada di sinagog di Nazaret, ia kemudian dipersilahkan membaca bagian dari kitab Nabi Yesaya. Kesempatan seperti ini, Ibu Bapak dan Saudara, tidak selalu diberikan kepada setiap orang. Tentulah dengan orang yang punya kapasitas, dengan orang yang punya capability. Dan Yesus yang mulai dikenal orang, dia diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian ia membaca satu bagian dari kitab Yesaya. Nah, sekedar untuk kita ketahui, Ibu Bapak dan Saudara, bahwa jarak waktu antara Yesus membaca kitab dari Nabi Yesaya dengan zamannya Yesus itu ada sekitar 740 tahun. Jadi Nabi Yesaya itu sudah menyuarakan suara kenabiannya 740 tahun sebelum Kristus. Bayangkan Ibu Bapak jarak waktu yang sedemikian. Mungkin saja bahwa setiap tahun ada dibacakan, atau bukan hanya setiap tahun, mungkin setiap bulan atau setiap minggu pada hari Sabat, kitab Nabi Yesaya dibacakan. Dan apa yang dibacakan Yesus kemudian adalah kitab Nabi Yesaya yang disuarakan sebelumnya 740 tahun sebelumnya. Bisakah kita bayangkan, Ibu Bapak dan Saudara, bahwa dalam kurun waktu sedemikian lama, apa yang disuarakan oleh Nabi Yesaya itu masih tetap tinggal sebagai nubuatan. Mungkin orang sudah berulang kali membaca itu, tetapi mereka belum dapat menemukan satu makna di dalamnya tentang siapa itu bicara atau dalam situasi bagaimana itu. Jadi artinya bahwa apa yang dibacakan oleh Yesus dari kitab Nabi Yesaya itu, ketika itu dibacakan sebelum-sebelumnya, hal itu semata dianggap hanya sebagai nubuatan, yakni nubuatan tentang sosok Mesias yang masih terus dinantikan. Bahkan kita boleh katakan hingga sekarang pun orang Yahudi masih terus menantikan Mesias itu. Tetapi kemudian Yesus membacakan itu, dan setelah itu ia duduk, orang menunggu apa kemudian yang ingin Yesus katakan tentang itu. Lalu dia mulai mengajar, dan pada ayat 21 dia katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bayangkan Ibu Bapak dan Saudara, 740 tahun sebelum Kristus hadir, kitab itu sudah disuarakan oleh Nabi Yesaya, dan kemudian pada saat Yesus membacakannya, ia dengan tegas mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu artinya Ibu Bapak dan Saudara, dengan mengatakan sedemikian, Yesus menegaskan bahwa nubuatan tersebut telah digenapi di dalam dirinya, sekaligus memaparkan misi kedatangannya. Ada kemudian nanti pada bagian sesudah perikop ini, mungkin minggu depan juga kita akan membaca bagaimana reaksi dari orang-orang yang mendengarnya ketika itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bagaimana kemudian orang-orang di Nazaret menolak Yesus. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi misi utama Yesus itu dibacakan sebagai kutipan dari kitab Yesaya. Jadi kalau kita baca apa yang tadi kita dengarkan dalam teks ini, Roh Tuhan ada padaku, ayat 18, 19, hingga ayat 18 dan 19 khususnya, itu sebenarnya adalah kutipan langsung dari kitab Yesaya pasal 61 bait pertama dan kedua. Isinya adalah pemberitaan tentang tahun rahmat Tuhan. Apa sesungguhnya tahun rahmat Tuhan ini, Ibu Bapak dan Saudara? Tahun rahmat Tuhan ini memuat inti karya Allah
yang membebaskan. Dan pembebasan itu mencakup seluruh kehidupan, termasuk spiritual dan sosial, mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembebasan adalah cara dan wujud tindakan penyelamatan Allah. Jadi kata pembebasan adalah kosakata penting di dalam karya Allah. Pembebasan adalah cara yang Allah lakukan sama seperti dulu Ia membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir ketika Ia mengutus Musa dan Harun. Pembebasan adalah juga kata yang dipakai ketika Tuhan Allah membebaskan dan membawa pulang umatnya dari pembuangan Babel. Dan pembebasan itu jugalah yang disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah umat yang mengalami berbagai keadaan sulit. Kita tahu bahwa ketika Yesus membacakan ini di tengah-tengah sinagog, di tengah-tengah umat Israel, bahwa umat Israel berada dalam imperium kekaisaran Romawi. Jadi umat yang sudah begitu lama juga menantikan pembebasan mereka dari penjajahan Romawi. Dan Yesus membacakan tahun rahmat Tuhan itu sebagai pembebasan. Dia katakan, kalau saya ingin membaca kembali ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, apa yang disampaikan Yesus sebagai penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya itu menjadi jawaban dari realitas yang dialami oleh umat ketika itu, bahkan kondisi yang sudah berlangsung berabad-abad. Dan memang Yesus hadir dalam seluruh gerak pelayanannya, dalam seluruh rangkaian pelayanan yang dilakukannya untuk menjawab pergumulan umat manusia. Itu sebabnya kalau kita membuka kembali, membaca seluruh rangkaian pelayanan Yesus, apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini dinyatakan lewat pelayanan Yesus. Ia menyembuhkan orang sakit. Yesus juga mengusir setan. Yesus memberi makan banyak orang. Dan Yesus menghibur yang berduka. Yesus bahkan menghidupkan orang mati dan melakukan tanda-tanda mukjizat lainnya. Dan kita tahu, ibu bapa dan saudara, puncak dari karya terbesar yang dilakukan oleh Yesus adalah menanggung dosa dunia lewat kematiannya untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia. Jadi kembali kepada intinya bahwa tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun pembebasan bagi manusia. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pada itu telah begitu lama dunia ini hidup di dalam kegelapan. Dunia hidup bagi dirinya sendiri, tanpa solidaritas, tanpa empati, dan hidup di luar kasih karunia Allah. Maka lawatan Allah lewat kehadiran Yesus ingin memulihkan kembali kemanusiaan kita dan relasi-relasi yang seharusnya kita miliki sebagai manusia ciptaan Allah. Orang yang mengalami lawatan dan kehadiran Tuhan akan dengan sendirinya memiliki energi positif yang akan menggerakkannya untuk memiliki bela rasa dan kepedulian sosial lebih dari sekedar manifestasi untuk bersosialita atau berkumpul bersama. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan besar yang dialami dan kita alami dalam dunia saat ini
terkait dengan kegamangan kita untuk menghadapi realitas di dunia yang nyata ini. Kenapa kita katakan bahwa kita menghadapi kegamangan berhadapan dengan realitas yang ada? Karena ruang sosial kita kini banyak bergeser kepada media sosial yang mengaburkan realitas sosial di mana manusia seharusnya mewujudkan jati dirinya sebagai makhluk sosial dan human being. Kita memang masih berada di dunia nyata, hidup dan bekerja, berkeluarga. Tetapi dunia yang kita hadapi sekarang tidak hanya dunia nyata seperti itu. Bahkan kita banyak sekarang terseret pada dunia yang maya, dunia media sosial yang mereduksi begitu banyak nilai-nilai kemanusiaan kita, mereduksi keberadaan kita sebagai makhluk sosial dan human being. Nah, sementara itu Ibu Bapak dan Saudara, ruang sosial kita dalam frame media sosial itu ada begitu banyak kecenderungan dan informasi yang tidak selalu sehat bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Ibu Bapak dan Saudara, berita-berita di media sosial yang pada umumnya banyak sekali memuat berita-berita buruk. Kadang-kadang kita ingin menutup mata, ingin menutup telinga untuk membaca berita-berita di media sosial. Karena lebih banyak berita-berita buruknya dari berita-berita baiknya. Kadang-kadang kita pusing sendiri membaca berbagai berita di sana. Dan memang media sosial ini cenderung memberitakan berita yang buruk. Sebab moto yang diminati banyak orang adalah bad news is good news. Jadi kalau tidak memaparkan sisi negatif, maka berita tidak laku. Itulah zaman sekarang ini. Sehingga orang akan selalu meng-create, apakah itu dalam bentuk hoax, atau juga berita-berita yang sensasional untuk menarik perhatian banyak orang. Dan itu diminati memang banyak orang. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, tanpa sadar kita sering tergiring kepada persoalan ini, karena kita sudah lebih banyak mengkonsumsi bad news daripada good news itu sendiri. Dan realitas sosial kita bergeser dari realitas sosial yang realnya itu kepada hal-hal yang sifatnya hanya lewat online dan pemerintahan di sosial media. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita tidak boleh larut dengan keadaan seperti itu. Sebagai orang percaya tentunya kita harus aware dengan keadaan seperti itu. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat juga kepada orang percaya sebagaimana ia sampaikan kepada jemaat Tesalonik. Ia katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah seharusnya yang menjadi pandangan bagi orang percaya. Mampu secara kritis menguji segala sesuatu dan memegang yang baik serta menjauhkan dirinya dari segala jenis kejahatan. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan akan tahun rahmat Tuhan sesungguhnya merefleksikan kondisi dunia kita saat ini yang mengalami banyak pergumulan, yang mengalami banyak keadaan sulit, dan membutuhkan pembebasan menuju keadaan yang lebih baik. Kita berada dalam realitas hidup yang bergumul dan mengalami kesenjangan yang tajam dalam berbagai sisi kehidupan. Dunia kita pada satu sisi bergerak dengan begitu cepat oleh perkembangan kemajuan zaman, dan semua hal-hal yang dicapai itu ibarat sebuah kompetisi, namun kompetisi yang tidak ada wasitnya. Jadi kita seolah-olah sekarang sedang berkompetisi
dengan yang lain dan tidak ada wasit untuk itu. Sehingga setiap orang bisa melakukan dengan semaunya saja, dengan sekehendaknya saja, tanpa aturan-aturan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dunia kita seperti kita bicarakan di awal bahwa dari sejak 3 tahun terakhir mengalami perubahan yang radikal dalam berbagai aspek oleh pandemi COVID-19. Ada banyak hal saat ini ibu bapak dan saudara yang berbeda kita alami, kita jalani dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau sebelum 3 tahun terakhir ini mungkin kita masih banyak kebebasan dan masih bisa merencanakan seperti yang kita pandang baik, tetapi tidak demikian saat ini. Sekarang ada banyak pengalaman yang harus atau mau tidak mau kita harus juga beradaptasi dengan itu. Seperti misalnya ada border close. Jadi tidak semua daerah bisa dijalani atau dikunjungi saat ini. Ada kemudian juga airlines grounded, bahwa tidak semua juga bisa bepergian dengan penerbangan-penerbangan tertentu. Dan kita juga misalnya dihadapkan pada keterbatasan pertemuan-pertemuan, termasuk seperti saat ini ibadah yang masih kita lakukan virtual. Sebagian besar orang juga sekarang bekerja secara virtual. Dan sebagian orang sekarang malah menetapkan itu sebagai bagian dari efisiensi, bahwa tidak lagi seperti dulu harus ke kantor setiap atau 5 hari seminggu misalnya, tetapi sekian persen sudah harus mengerjakannya di rumah. Itu artinya kita mengalami hal-hal yang berbeda dari hal-hal sebelumnya. Termasuk misalnya penggunaan masker kemana-mana. Di New South Wales, kalau saya tidak menangkap rilis bahwa akan dilakukan lagi mandatori untuk penggunaan masker. Itu artinya bahwa memang keadaan banyak yang berubah, tidak lagi seperti dulu-dulu kita hadapi. Dan yang terutama adalah bahwa kita dihadapkan pada ketidakpastian dan keterbatasan. Satu hal yang sangat merasuki banyak orang adalah dampak secara psikologis, dan itu dihadapi hampir semua orang saat ini. Tetapi ibu bapak dan saudara, apa yang kita alami saat ini juga sebenarnya sudah merupakan kondisi yang pernah kita alami juga sebelumnya, kondisi-kondisi yang tidak mudah juga bagi kita. Menurut para pengamat ibu bapak dan saudara, kita tidak boleh lupa juga bahwa kondisi kita sebelum COVID-19 ini sesungguhnya sudah banyak sekali hal-hal yang memprihatinkan. Saya membaca satu data yang dipublish oleh WHO atau WHO di tahun 2017. Dan khususnya untuk mengatakan bahwa Australia di tahun 2017 ditempatkan sebagai salah satu negara yang mengalami depresi buruk dan kondisi yang lebih parah, khususnya yang dialami oleh generasi muda. Ini data sekitar ya kurang dari 5 tahun yang lalu, tahun 2017. Diperkirakan ada sekitar 40% secondary student yang menghadapi mental health problem oleh berbagai faktor. Jadi Australia berada pada kondisi krisis, bahkan sebelum COVID-19 terjadi. Nah, informasi seperti ini, ibu bapak dan saudara, tentu cukup mengejutkan bagi kita, karena ini menyangkut generasi muda kita, menyangkut anak-anak kita, yang boleh kita katakan jangan-jangan ini mengancam juga anak-anak di lingkungan kita. Ini problem di Australia, bahwa generasi muda menghadapi mental health problem. Dan kemudian COVID-19 terjadi, tentu ini semakin memperkeruh keadaan.
Kita boleh bebas aja untuk mengakses kembali data yang update, seperti apakah keadaan ini sekarang, apakah semakin membaik atau semakin memburuk. Tapi ini kenyataan yang kita hadapi saat ini. Ya. Saya katakan tadi, jangan-jangan ini mengancam juga orang-orang di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Makanya kita perlu juga untuk selalu waspada dan menganalisis keadaan. Pepatah mengatakan bila aliran air keruh di hilir, maka periksalah alirannya ke hulu. Ini saya kira sesuatu yang lumrah yang mesti dilakukan oleh banyak orang termasuk kita. Artinya yang mau kita katakan tentang ini adalah bila kondisi generasi muda sedemikian rapuh saat ini dalam gambaran atau analisis para pakar, maka kita berhadapan juga dengan realitas. Maka sepatutnya lah orang tua juga merenungkan perannya dalam mengawal perjalanan generasinya. Pertanyaan bagi kita ibu bapak dan saudara adalah nilai-nilai spiritual yang bagaimana seharusnya yang kita berikan sebagai bekal bagi generasi muda. Ya, yang seharusnya kita tanamkan kepada generasi muda kita sebagai bekal. Sebab bukan tidak mungkin bahwa banyak di antara mereka telah mengadopsi nilai-nilai material yang menggantikan nilai-nilai spiritualitas. Dan nilai-nilai material tanpa disadari sering sekali akan mengubah cara pandang terhadap nilai kehidupan. Ini sering tidak disadari oleh banyak di antara kita. Bahwa nilai-nilai material itu sangat-sangat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Pertanyaan berikut bagi kita adalah, masih mampukah orang tua memberi bekal spiritual kepada anak-anaknya? Bila ternyata orang tua sendiri tidak memiliki kedalaman spiritualitas, bahkan kering secara rohani. Oleh karenanya, kita patut juga merenungkan apa yang dikatakan oleh penulis Amsal di dalam Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan lawatan Tuhan yang memungkinkan kita untuk tetap dapat bersikap positif dan optimis menjalani kehidupan dan melakukan tugas serta tanggung jawab kita, sekalipun keadaan sulit, sekalipun banyak ketidakpastian. Sikap positif dan optimis itu adalah sikap orang beriman yang relasinya dengan Tuhan terbangun, terpelihara, sekalipun menghadapi berbagai keadaan sulit atau menghadapi masalah. Dan Rasul Petrus membangun sikap positif dan optimis itu dengan memberi nasihat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Dan hal yang sangat realistik pun oleh Yesus dikemukakan kepada kita para pengikutnya untuk membangun sikap positif dan optimis dengan menganjurkan agar jangan khawatir melebihi kemampuan kita sekalipun krisis hidup terjadi. Dalam pengajarannya di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dalam hal ini Yesus ingin menekankan lewat perkataannya ini, bahwa hidup kita maksud saya adalah pemberian Tuhan. Dan padanya ada jaminan dan kepastian. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi
oleh Tuhan. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang percaya yang mengalami lawatan Tuhan, yang menawarkan kepada kita hari ini tahun rahmat Tuhan? Bagaimanakah kita memastikan bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di dalam tahun rahmat Tuhan itu? Setidaknya saya ingin menggarisbawahi dua hal bagi kita. Yang pertama, pastikanlah bahwa kita memiliki roh yang membebaskan sebagaimana misi Yesus. Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang tertindas, dan sebagainya. Kita pun sebagai pengikut Tuhan harus memiliki roh pembebas. Jangan ada siapapun di antara kita yang ingin menindas sesamanya, yang ingin menguasai sesamanya, tapi kita ingin membebaskan. Dan itulah misi Tuhan bagi kita. Kita ingin membebaskan sesama kita sebagaimana Tuhan memberikan kepada kita roh pembebasan. Dan Paulus berkata juga kepada jemaat Korintus di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Orang-orang percaya, orang-orang beriman selalu dalam keinginan untuk membebaskan, selalu dalam keinginan untuk memerdekakan, memberikan apa yang terbaik bagi sesamanya, bagi orang lain. Yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara, lawatan Tuhan itu selalu akan mengubahkan sikap hati. Saya ingin menarik satu contoh dari bagaimana Yesus melawat Zakheus. Kita tahu Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Dan dia kemudian menjadi pengikut Yesus. Tetapi sebelum menjadi pengikut Yesus, Yesus ingin singgah dan bertamu di rumahnya. Apa respon Zakheus ketika itu pada saat Yesus berada di rumahnya? Ketika Yesus berada di rumahnya, ia berdiri dan berkata kepada Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita lihat di sini bagaimana respon seorang Zakheus yang menerima kehadiran Yesus, mengubahkan seluruh kehidupannya, mengubahkan hatinya. Dan ini adalah respon yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang menerima lawatan Yesus. Oleh karenanya ketika Yesus melawat kita hari ini, melawat hidup pribadi, saudara, dan keluarga, maka mesti ada di sana perubahan sikap, perubahan hati. Lalu apa yang menjadi respon Yesus terhadap pernyataan dari Zakheus itu? Pada ayat sesudahnya dalam Lukas 19 ayat 9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ketika Yesus menawarkan lawatannya kepada kita, kita ingin pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Tahun rahmat Tuhan harus menjadi sesuatu yang nyata bagi kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Dan itu mesti kita awali dengan komitmen, yakni komitmen menghadirkan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari tengah keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosialisasi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi kami. Biarlah setiap kami akan dapat hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Tahun pembebasan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan, kesulitan, dan penderitaan hidup. Tetapi sekaligus menggerakkan kami juga menjadi pembebas bagi orang lain. Menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Menghadirkan kuasa-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Ibadah untuk minggu depan masih tetap melalui aplikasi Zoom jam 4 sore dengan meeting ID dan postcode yang ada di warta. Tanggal 4 Februari jam 8 malam, PA, Alkitab Umum, dan Doa akan kembali diadakan masih dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jemaat yang berbahagia, karena bertambahnya usia adalah tanggal 26 Januari, Saudari Uli Bari, 28 Januari, Bapak Ian Supit. Keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Untuk persembahan, masih Bapak Ibu bisa melakukan lewat direct debit code Commonwealth Bank dengan account number yang tertera di warta jemaat dan juga mencantumkan jenis persembahan yang akan diberikan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin ke minggu-minggu depan kita juga akan dihimbau untuk satu gerakan solidaritas. Ya, sebagaimana juga sebenarnya kalau kita ingin menarik satu implikasi dari firman Tuhan hari ini, pembebasan bagi orang tertindas yang mengalami berbagai keadaan sulit, bahwa kita tahu mungkin bersama dari media bahwa saudara-saudara kita di negara Tonga mengalami musibah, jadi kita mungkin akan diarahkan untuk dapat membantu mereka. Tetapi secara konkret memang hal ini masih akan kita rumuskan dalam percakapan majelis. Tetapi setidaknya kita akan mendapatkan satu gambaran bahwa kita memang membutuhkan apa yang disebut sebagai solidarity for the humanity. Itu sedikit info untuk selanjutnya, nanti kita akan diberikan info selengkapnya. Baiklah Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita akan berdoa untuk beberapa doa syafaat. Marilah kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan berdoa dan memohon berkat-berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan merasakan kuasa kehadiran-Mu menaungi kami dalam ibadah ini. Dan kami ingin menyerahkan sepenuhnya kembali seluruh rangkaian ibadah ini pada otoritas Tuhan, Tuhan yang menguji seluruh motivasi dan keberadaan kami. Dan sekiranya ada hal-hal yang tidak terlalu mudah kami fahami dari kebenaran firman-Mu, Roh-Mu kiranya menuntun kami kepada kehendak-Mu. Dan biarlah kami diajari untuk selalu memahami kehendak Tuhan, melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang memberitakan tahun rahmat Tuhan, kehadiran Kristus ke dunia, ke dalam hidup kami, sungguh dapat kami rasakan sebagai tahun rahmat Tuhan, dan kami masuk di dalam misi Tuhan yang untuk membebaskan dan memiliki solidaritas bagi sesama kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan pribadi anak-anak-Mu, juga dalam kehidupan keluarga. Biarlah segala sesuatu yang kami telah nikmati dari pemberian-Mu, dari berkat kasih karunia-Mu, akan kami ungkapkan dalam rasa syukur kami kepada Tuhan, dan tetap memuji Engkau, setia dan taat kepadamu ya Tuhan.
Berkati setiap orang yang merasakan berkat-berkat baik secara material maupun jasmania. Tetapi juga berkati mereka yang menerima berkat-berkat yang tak ternilai, yang imaterial, termasuk kesehatan dan sukacita. Bahkan berkat pertambahan usia. Bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, kami bawakan kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, beri dan tambahkan kesehatan, berikan sukacita dan pengharapan yang tetap kepada Tuhan, bahwa kehidupan bersumber dari Engkau, dan segala sesuatu di dalam kehidupan kami bolehlah tetap kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sepanjang hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami akan tetap setia dan taat mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dari bayi, anak-anak yang bertumbuh, para teenager, youth, dan juga para orang tua, para elderly. Engkau berkati dengan segala keadaan, berkati hidup pribadi dan keluarga, orang-orang di sekitar mereka yang saling menopang di dalam kehidupan, berkati ya Tuhan. Berkati mereka yang membutuhkan pemulihan dari sakit penyakit. Kami yakin sungguh Tuhan adalah tabib agung bagi kami semua. Biarlah kami tetap menantikan uluran tangan-Mu, belas kasih-Mu, kesembuhan dari Engkau, pemulihan dari Engkau, bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa raga kami, roh kami, Engkau segarkan ya Tuhan. Berkati setiap orang yang bergumul dengan pekerjaan, berkati setiap orang yang bergumul dengan relasi dan persaudaraan, persahabatan. Biarlah Tuhan menghadirkan kami sebagai alat damai-Mu yang menebarkan kasih dan sukacita. Berkati setiap orang yang bergumul dengan keadaan sulit menyangkut ekonomi dan nafkah hidup sehari-hari. Kami tahu bagi Tuhan, Tuhan adalah sumber jaminan seluruh kehidupan kami. Jangan biarkan anak-anak-Mu dilanda kekhawatiran melampaui dari hal-hal yang patut. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lama tidak hadir dalam peribadahan. Kami tetap serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap Engkau rahmati dengan penyertaan, dengan kesehatan dan sukacita. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah kami di New South Wales dan di Australia. Beri hikmat, beri ya Tuhan juga kekuatan untuk dapat menata segala sesuatu dengan baik bagi kebutuhan warga yang banyak. Kami berdoa juga untuk negeri kami dan pemerintah kami Indonesia, bahkan sanak saudara kami yang ada di sana. Berkati, lindungi mereka ya Tuhan dalam segala keadaan. Dan secara khusus kami juga ingin berdoa untuk kondisi yang melanda daerah Tonga. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada pemerintah di sana untuk memulihkan keadaan, dan Engkau menggerakkan juga setiap orang untuk boleh menunjukkan solidaritas kemanusiaan, membantu, menolong sesama, sebagaimana firman Tuhan juga menganjurkan kami untuk berbela rasa. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati setiap kami juga untuk para majelis yang Kau panggil dalam tugas-tugas pelayanan ini. Biarlah kami tetap komit dan ambil bagian untuk melayani Tuhan dan bagi sesama. Engkau berkati juga setiap orang yang Kau beri talenta untuk tetap dapat memberikan dharma bakti, memberikan juga kontribusi, ambil bagian di dalam pelayanan ini. Yang hingga saat ini kami masih melakukan secara virtual dalam pelayanan-pelayanan yang terbatas. Tapi kami yakin sungguh pada saatnya Tuhan akan semakin memberkati kami dan mengoptimalkan apa yang dapat kami lakukan dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ada banyak hal yang terluput dari ingatan kami untuk kami mohon kepadamu. Tetapi kami selalu yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Biarlah kiranya kehendak yang jadi bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Dan dengarkanlah juga kami pada saat kami masih berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru 196 bait pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera kembali kepada kehidupanmu dengan tetap mengamalkan cinta kasih dan kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.